Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang praktikan bengkel instalasi di Laboratorium Sistem Elektrik. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai tindak lanjut dari tugas gambar yang diberikan. Tujuannya untuk mempermudah praktikan untuk menyelesaikan tugas gambar yang telah diperintahkan. Sebelumnya dari kami mempersilakan praktikan untuk mengakses link yang tertera. Pada link tersebut telah diberikan 3 buah buku panduan. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ternyata dari praktikan tidak menggunakan salah satu versi yang diberikan pun tidak masalah, sebab untuk penjelasan-penjelasan fiturnya tidak berbeda jauh satu sama lain. Dari saya akan coba menjelaskan beberapa hal yang menjadi hal-hal dasar yang akan dibutuhkan praktikan untuk menyelesaikan tugas gambar. Yang pertama itu fitur layer. Untuk fitur layer sendiri tujuannya mempermudah praktikan untuk membuat gambar, untuk membuat tugas gambar per bagian-bagiannya. Untuk membuat layer ada di menu home. Kemudian silakan telah diberikan beberapa pilihan layer. Namun apabila praktikan ingin membuat layer baru pun dipersilakan. Pada layer properties ada pilihan add new layer. Ini apabila praktikan ingin membuat layer baru. Kemudian disesuaikan nama dan pilihan warnanya. Untuk pilihan warnanya disesuaikan saja per bagian-bagian yang dibutuhkan oleh praktikan. Jadi contoh untuk denah satu layer, kemudian untuk pengawatan satu layer, terus untuk single line satu layer, untuk keterangan-keterangan satu layer. Jadi dari praktikan tidak perlu mengubah warna-warna per bagian-bagiannya, cukup satu kali, nanti tinggal menyesuaikan. Oke. Layer satu ini akan muncul di pilihan layer, seperti yang ditampilkan. Apabila praktikan ingin menghapus salah satu layer, silakan di-delete layer yang bersangkutan. Cukup seperti itu saja. Apabila dari praktikan merasa fitur layer ini tidak terlalu membantu pun dipersilakan. Apabila ingin menggambar manual satu persatu bagiannya dan mengubah warnanya secara manual. Untuk yang kedua itu mengenai membuat denah dengan fitur line dan polyline. Perbedaan antara fitur line dan polyline ini terletak pada garis yang dihasilkan. Sebagai contoh, kita hapus saja garis yang ini. Bagaimana sih cara membuat garis yang saling tegak lurus? Untuk membuat garis yang saling tegak lurus, langkah pertama silakan diaktifkan ortho mode-nya. Ini akan menghasilkan garis yang saling tegak lurus satu sama lain. Kemudian untuk memudahkan praktikan, silakan untuk aktifkan object snap. Object snap ini akan memberikan indikator ujung-ujung dari tiap gambar yang telah dituangkan oleh praktikan. Dicontohkan terlebih dahulu untuk line. Apabila kita memilih fitur line untuk menggambarkan kombinasi garis, maka akan dihasilkan garis yang seperti berikut. Dari garis yang barusan dibuat, itu antara garis lurus pertama dan yang tegak lurus terhadapnya itu merupakan garis yang berbeda. Jadi apabila kita hapus, hanya satu bagian yang akan terhapus. Perbedaan dengan polyline. Untuk polyline ini, garis yang dihasilkan, kombinasi garis yang dihasilkan itu akan saling menyatu. Jadi pada saat kita akan mengelola dari bentukan yang telah terbuat, dua hal ini merupakan hal yang sama. Jadi apabila dihapus, menjadi satu kesatuan. Oke. Sekarang lanjut ke bagian ketiga, pembuatan garis putus-putus. Ini ditujukan untuk membuat bagian pengawatan dan juga untuk membuat batas rumah yang menjadi bagian tanah dari rumah namun bukan dinding dari rumah tersebut. Ya, contohnya yang barusan kita gambarkan tadi, itu merupakan bagian tanah rumah namun bukan dinding dari rumah. Kita ubah menjadi garis putus-putus dengan cara pilih properties, kemudian pilih line type. Di sini telah disajikan beberapa jenis line type, tapi bila ingin ditambahkan silakan pilih other, kemudian load.
Nah, di sini bakal ada seluruh jenis lain yang dibutuhkan praktikan untuk tugas gambar. Karena untuk penanda bagian rumah yang bukan dinding hanya perlu garis putus-putus biasa tanpa adanya dot. Silakan dipilih, bebas disesuaikan saja. Cukup pilih dash, kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Kemudian di properties akan muncul pilihan yang telah kita tambahkan. Dihasilkan garis putus-putus seperti yang ditampilkan. Cukup untuk hal yang ketiga. Lanjut ke fitur keempat, yaitu fitur arc. Ini tujuannya untuk memberi efek lengkungan pada pintu. Untuk garis lengkung ini menandakan bahwasannya bagian tersebut merupakan pintu dari ruangan-ruangan rumah. Cara membuatnya pun sederhana. Contoh, kita hapus terlebih dahulu untuk pintu yang ini. Kemudian pilih arc. Pilih mode start and direction. Bebas kalau praktikan pengen mau coba mode yang lain, tapi disarankan untuk menggunakan mode yang ini. Cukup pilih titik awal, kemudian tentukan titik akhirnya. Direksinya akan ada dua arah, silakan disesuaikan. Cukup untuk fitur keempat. Selanjutnya fitur kelima, penambahan teks untuk penamaan ruangan. Jadi nanti tiap-tiap ruangan dari gambar instalasi, dari tugas gambar yang diberikan, itu harus diberikan keterangan. Pun sederhana, cukup pilih teks pada menu home. Silakan pilih yang multi-line text untuk penamaan ruangan. Oke, sebagai contoh saja, misalnya kita ingin memberikan nama pada ruang keluarga. Silakan disesuaikan. Kemudian diketikkan nama ruangannya. Apa ingin mengubah font? Silakan ubah pada text editor. Ada pilihan font yang ingin digunakan. Font standar saja, Times New Roman. Kemudian untuk memperbesar, silakan pilih ukuran huruf. Disesuaikan saja dengan ukuran ruangan dari praktikan. Cukup. Itulah cara membuat penamaan ruangan. Kemudian lanjut ke penjelasan ke-6 mengenai grup rotate, move, copy, dan erase. Ini tujuannya untuk mempermudah praktikan menggandakan berbagai jenis bagian-bagian yang ada pada gambar praktikan untuk diperbanyak, dihapus, ataupun diputar arah rotasinya. Sebagai contoh, apabila dari praktikan ingin melakukan copy terhadap komponen, maka cukup blok komponen yang ingin di copy paste. Setelah itu klik kanan. Agar lebih rapi, ubah satuan-satuan ini menjadi grup. Setelah berubah menjadi grup, silakan di copy. Mohon maaf. Tekan tombol kontrol pada objek yang bersangkutan, kemudian diarahkan ke tempat yang ingin di copy paste. Karena kita menggunakan mode ortogonal, maka searah atau segaris dari hasil copy paste-nya ke kiri, kanan, ataupun atas bawah. Apabila ingin fleksibel, ya cukup dimatikan mode ortho mode-nya. Setelah tercopy, apabila masih ingin disesuaikan rotasi ataupun posisinya,
Kita matikan terlebih dahulu untuk mode auto mode-nya. Kemudian untuk move, klik kanan, kemudian move. Langsung saja ditentukan posisinya. Bisa dilihat perbedaan antara mode auto dengan mode auto mode yang dimatikan. Saat dimatikan maka sudutnya bebas, tidak harus 90, 180, 270 ataupun 360. Kita tekan di sini misalnya. Kemudian apabila ingin dirotasi, sama, blok, kemudian klik kanan, rotate, kemudian arahkan sesuai dengan yang diinginkan. Dianjurkan apabila ingin rotate, maka gunakan saja auto mode. Diaktifkan kembali auto mode-nya, sehingga untuk arah rotasinya pun lebih presisi, lebih rapi. Kemudian apabila sudah disesuaikan, sekarang bila ingin mengubah posisinya kembali, cukup. Untuk penjelasan mengenai copy, paste, kemudian rotate, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembuatan garis putus-putus untuk 3 kabel penghantar pengawatan. Ini sebenarnya tidak beda jauh dengan penjelasan ketiga. Silakan pilih menu properties nantinya. Setelah itu disesuaikan pilihan bentuk garis yang diinginkan pada tipe lain. Karena sudah dijelaskan sebelumnya, kita langsung saja lanjut ke fitur ke-8. Sesuai dengan arahan tugas gambar yang telah diberikan, dari praktikan pada saat menggambarkan pengawatan dan single line, harus memberikan tanda pada tiap-tiap percabangannya. Tanda ini cukup bikin lingkaran berwarna saja, kemudian ditempatkan pada tiap-tiap percabangannya. Sebagai contoh, sampel pengawatan berikut. Sekalian menginformasikan, untuk mengedit gambar dari praktikan, itu bisa dilakukan pada blok editor, di pilihan model, kemudian klik sembarang saja pada bagian gambar, kemudian klik kanan, lalu blok editor. Nah, apabila tampilannya sudah berubah seperti ini, maka gambar bisa diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan dari praktikan. Dan saja untuk hatch, untuk circle hatch itu digunakan buat memberikan penanda cabang. Sudah dijelaskan juga pada saat briefing. Contoh, apabila kita ingin menggambarkan percabangan berikut. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Kemudian cara menggambarkannya bagaimana? Praktikan cukup pilih menu home. Kemudian layernya disesuaikan terlebih dahulu. Karena percabangan itu merupakan percabangan dari kabel fasa, maka pilih layer yang berwarna merah yang telah praktikan bikin sebelumnya, atau layer kabel fasa pada tampilan yang saya berikan. Oke, nanti saat kita sudah ubah layernya menjadi layer kabel fasa ini, warnanya akan disesuaikan menjadi warna merah. Apabila kita pilih kabel netral, maka warnanya akan berubah jadi biru. Langsung saja untuk membuat penanda seperti ini pada percabangan, pilih circle, kemudian bentuk lingkaran sesuai dengan kebutuhan dari praktikan, yang penting terlihat saja. Setelah itu, klik pada lingkaran yang telah terbentuk, pada type a command, ketikkan hatch, kemudian enter. Oke, pilih solid. Ini karena ada garis pemisah, makanya kita perlu mewarnai 3 kali. Tapi apabila ingin membuat satu titik saja, kemudian nanti tinggal di copy paste, silakan buat di tempat yang kosong, circle, bentuk lingkarannya, kemudian klik lingkaran yang telah terbentuk, pada type a command, ketikkan hatch, enter, kemudian pilih solid. Setelah itu klik pada lingkaran. Cukup 1 kali pewarnaan. Tinggal digandakan pada percabangan-percabangan, bisa juga di move seperti penjelasan sebelumnya. Itu untuk penanda percabangan. Silahkan disesuaikan saja. Matikan terlebih dahulu untuk auto mode-nya. Disesuaikan saja, misalnya percabangan yang ini ingin diisi, kemudian ingin mengisi percabangan yang lain, cukup tekan kontrol, kemudian diarahkan pada percabangan yang ingin diberikan penanda bahwasannya letak tersebut merupakan percabangan.
Kemudian lanjut ke penjelasan terakhir mengenai pembuatan keterangan kabel pada single line menggunakan line dan teks. Sederhana saja pada sampel single line sudah diberikan contoh seperti yang tersaji. Ini sudah dalam bentuk block editor. Apabila kita kembalikan ke bentuk asalnya seperti ini, dan apabila tampilannya masih di luar block editor, maka bagian-bagian ini tidak bisa diedit secara satu persatu. Jadi sama, cukup klik kanan, kemudian block editor, baru lakukan pengeditan. Bagaimana sih cara memberikan keterangan pada tiap-tiap percabangan baru? Seperti yang dijelaskan pada tugas gambar. Caranya cukup sederhana. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama, pilih layer sesuai dengan kebutuhan dari praktikan. Contoh, apabila kita ingin menggunakan layer yang berwarna biru. Kemudian, matikan terlebih dulu untuk auto mode-nya. Pastikan dalam posisi off, karena kita akan membentuk suatu garis yang tidak saling tegak lurus atau 90 derajat terhadap bidang lainnya. Pilih line, kemudian disesuaikan saja. Contohnya seperti ini. Tadi saya lupa pilih layernya. Terlebih dahulu misalnya ingin mengubah layer warna biru, pilih layer yang berwarna biru, kemudian line. Setelah itu beri keterangan teks. Teks ini berisikan angka. Angka yang menunjukkan banyak kabel pada bagian tersebut. Contoh kabel netral misalnya sebanyak 1. Oke, ukurannya silakan disesuaikan. Apabila sudah dirasakan cukup, tinggal dipindah apabila ada kebutuhan untuk memindah agar lebih rapi saja. Itulah contoh pemberian keterangan pada single line. Hanya itu saja fitur-fitur yang digunakan untuk membuat gambar dari tugas gambar yang telah diarahkan kepada praktikan. Selebihnya apabila ingin mempelajari fitur-fitur lainnya, silakan diakses pada link yang telah diberikan sebelumnya. Oke, saya rasa cukup. Oh ya, mungkin satu hal lagi. Apabila dari praktikan ingin mengukur panjang suatu bidang, sehingga bisa mengetahui skala yang ingin digunakan nanti, tujuannya itu untuk pengaturan keterangan pencahayaan ruangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apabila ingin mengukur ruangan tersebut, cukup pilih dimensi, arahkan pada bagian yang ingin diukur. Contohnya ini, itu 80. Ini dalam 1 mm, jadi apabila dalam sentimeternya itu 8 cm. Pun apabila praktikan ingin langsung membuat garis dengan panjang tertentu, silakan polyline ataupun line. Saya akan coba gunakan polyline. Contohnya akan membuat ruangan ukuran 4 cm x 4 cm dalam skala. Aktifkan dulu menu ortho mode-nya, kemudian klik sekali, arahkan ke arah tertentu, terus sesuaikan ukurannya, karena 40 cm itu setara 40 mm. Dilanjutkan, diketik saja untuk ukurannya, kemudian enter. Ikut ruangan 4 x 4 meter yang direncanakan oleh praktikan sebelumnya. Apabila kita ukur pun akan menghasilkan angka yang sama, 4 cm, 4 cm. Cukup penjelasan dari saya, semoga bisa membantu praktikan dalam pengerjaan tugas gambar dari praktikum mekanik instalasi. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya masih ada yang salah, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.